Selamat datang di GKKD Revival Semarang. Mari kita terus giat mengikuti pelayanan-pelayanan yang ada. Berikut saya akan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dapat Bapak Ibu Saudara ikuti sepanjang minggu ini. Informasi yang pertama untuk GKKD Revival Kids. Berikut informasinya. Ibadah Sabtu Ceria untuk GKKD Revival Kids diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore secara bergantian dilayani oleh satelit yang ada. Informasi kedua untuk kaum muda, teenager dan youth. Ibadah Midweek. Ini informasi untuk kalian. Sekalipun teenager dan youth selalu sibuk dengan begitu banyak kegiatan sekolah ataupun perkuliahan, tetapi tetap atur baik waktu kalian dan selalu utamakan Tuhan. Giatlah beribadah, termasuk ibadah midweek yang diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Informasi ketiga, renungan harian. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti renungan harian melalui channel YouTube GKKD Revival Semarang. Untuk mendapatkan informasi terupdate, Bapak Ibu Saudara dapat subscribe channel YouTube GKKD Semarang dan mengaktifkan tombol loncengnya. Informasi keempat, doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Berikut informasi selengkapnya. Mari bergabung dalam doa pagi bersama GKKD Revival Semarang dan jemaat GKKD yang berada di luar kota serta luar pulau pada pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom yang linknya akan dibagikan melalui Gembala Satelit. Kita akan terus bergiat di dalam doa, membawa setiap pergumulan bangsa kita kepada Tuhan. Berikut informasi doa bagi bangsa. Jemaat sekalian dapat mengikuti mobilisasi doa, di mana kita akan berdoa bagi gereja, bagi kota, bagi Indonesia, dan bagi bangsa-bangsa lewat tayangan live streaming setiap hari Rabu pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan doa pribadi, dapat menghubungi nomor-nomor telepon berikut ini. Kegiatan seputar pelayanan dalam minggu ini sudah diinformasikan. Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan memulai ibadah online kita. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Allah yang sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Mari kita beribadah dengan antusias, dengan hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan, dan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah.
beribadah bersama Gereja Kristen Kemah Daud Revival Semarang. Bapak Ibu Saudara, ketika gereja Tuhan meninggikan Yesus sebagai Raja, maka kerajaan Allah ada di tengah-tengah umatnya, ada di tempat ini, dan ada di mana Bapak Ibu Saudara berada. Haleluya! Mari bangkit berdiri, kami berkumpul Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Kami berkumpul di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus pun bekerja, mujizat Tuhan nyata. Di saat kami membawa korban pujian yang berkenan, tingkap langit terbuka, berkat Bapa tercurah. Kerajaan Allah ada di sini, ku rasakan kasih-Mu. Kerajaan Allah ada di sini, ku alami kuasa-Mu. Benar Tuhan, ketika Engkau ditinggikan, kerajaan-Mu ada di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Saat kami berkumpul di dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus pun bekerja, mujizat Tuhan nyata. Di saat kami membawa korban pujian yang berkenan, tingkap langit terbuka, berkat, katakan bersama-sama, kerajaan Allah ada di sini. Kerajaan ada di sini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kembali pujian ini bersama-sama. Benar Tuhan, kami berkumpul. Kami berkumpul di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus pun bekerja, mujizat Tuhan nyata. Di saat kami membawa korban pujian yang berkenan, tingkap langit terbuka, tercurah kerajaan. Benar Tuhan, ada di sini. Kami percaya kerajaan-Mu ada di sini dan ada dimanapun kami berada Tuhan. Kerajaan Allah ada di sini. Kami percaya Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu yang meninggikan-Mu sebagai Raja. Mari gereja Tuhan, katakan bersama-sama, kami percaya Engkau sebagai Raja kami Tuhan, yang berkuasa atas gereja-Mu. Kerajaan Allah ada di sini. Mari lebih lagi katakan, kerajaan Allah ada di sini. Benar Tuhan, kami percaya. Ya, kami percaya Tuhan. Ku alami. Sekali lagi bersama-sama. Ku alami kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Benar Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau ada dimanapun kami berada, yang meninggikan Engkau sebagai Raja di hidup kami Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu perbaharui kuatnya. Terbang bagai Raja Wali,
berlari tiada lelah, berjalan tiada penat, bahwa kami terus Tuhan berharap kepadamu, mengandalkanmu. Seperti pagi hari ini, Bapa, kami datang menyembahmu Tuhan. Kami meninggikanmu Tuhan. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu, nyatakan pujian ini bersama-sama. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan bersama-sama, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi, oh, kami nyanyi haleluya. Oh, kami nyanyi haleluya. Ya Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, arahkan terus dan angkat pujian ini bersama-sama. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, yes, ya Tuhan, dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
menuntun, Kau menunjukkan jalan-Mu, Kau menyatakan rencana-Mu. Kami melihat penyertaan-Mu, bagi orang yang mengandalkan-Mu ada pertolongan. Nyata kami melihat, tak Kau biarkan umat-Mu berjalan sendiri. Firman-Mu terang kami, membawa kami melihat dahsyatnya Kau. Oh, dan Kau berkata, jangan takut umatku, jangan takut. Sebab itu Tuhan, kami mau katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau menghiburku saat ku lemah. Kau kuat, ku nyanyi haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan bersama-sama. Di hidupku, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Biarkan Allah menjamahmu pagi hari ini. Dia ada di tempat ini dan Dia ada dimanapun engkau berada menyembah Tuhan. Sungguh Engkaulah penyelamat hidup kami ya Tuhan. Pengharapan itu ialah sauh yang luas dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan di belakang tabir. Ya Tuhan, Yesus adalah pemimpin kita. Yesus adalah penyelamat kita. Yes Tuhan. Hanya dekat kepadamu, ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagi. Katakan bersama-sama. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia hanya dekat kepadaku.
bersama-sama gereja Tuhan, katakan bersama-sama. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau. Katakan lagi. Walau sekalipun ku berjalan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap. Katakan di hadapan Tuhan. Amin, amin. Karena Kau hanya dekat, hanya dekat kepada. Benar Tuhan, hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan padamu, padamu ku berserah. Yesus, Yesus, Yesus sumber harapan umat-Mu. Ku percaya padamu penyelamat, ku percaya, ku percaya padamu penyelamat, ku percaya padamu Yesus Tuhan, padamu, padamu penyelamatku. Mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur. Kami percaya kepadamu Tuhan, penyelamat kami. Bapak, Ibu, Saudara dalam hadirat Tuhan, mari bangkit berdiri. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kita lewat hambanya Bapak Susilo. Bagaimana kita memiliki hati yang bijaksana di dalam menghidupi panggilan Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Ajar kami Tuhan, ya Tuhan, menghitung hari-hari. Benar Tuhan, benar Tuhan. Agar kami beroleh hati bijaksana. Naikkan kembali pujian ini bersama-sama. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dimuliakan nama-Mu.
akan terus Tuhan menyatakan pujian ini di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami ya Allah, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana gereja Tuhan angkat suaramu kepada Bapa, katakan mulia, mulialah namamu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur, sembah Tuhan, kami bersyukur pada Allah kami yang hidup. Kami percaya Kaulah yang menentukan hidup kami dalam rencana-Mu. Berbicaralah ya Bapa lewat hamba-Mu, perkatakan pribadi bagi gereja-Mu di tengah zaman ini. Gereja-Mu bijaksana di tengah zaman ini. Gereja-Mu berdiri di atas firman di tengah zaman ini. Kau melihat umat-Mu kuat berdiri di atas firman. Kami perlu firman-Mu, berkatalah ya Allah. Mari angkat suaramu lagi. Dialah namamu Tuhan, ya Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu
kami. Yesus kami bersyukur. Katakan bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya. Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita selalu senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Baik, sebelum kita membagikan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Penyertaan-Mu setia bagi setiap kami, yang membuktikan sampai di saat ini Engkau Allah yang terus menjaga hidup kami, memberkati, sehingga kami masih bisa datang pada Tuhan dengan segenap hati kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu, mari Roh Kudus, Engkau yang menyertai kami untuk mendengar firman Tuhan. Setiap perkataan firman itu biarkan menjadi satu buah kehidupan bagi kami, untuk menyatakan kasih-Mu, kebenaran-Mu, bagi banyak orang di luar sana yang saat ini sedang mencari-cari Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. Senang sekali Tuhan perjumpakan kita di saat ini untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Sebelumnya silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Nah, firman yang saya sampaikan pada hari ini, itu topiknya adalah berikanlah kepada kami hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang terkasih, pasti di antara kita semuanya mengharapkan anak-anak kita diberikan satu kemampuan, kecakapan di dalam berpikir, atau orang bilang diberikan kepintaran atau kecerdasan, sehingga mereka kita sekolahkan. Bahkan di antara kita semuanya banyak agar mereka bersekolah itu kita harus menggunakan seluruh kemampuan kita, sehingga anak-anak kita bisa melakukan kewajibannya dalam sekolah itu dengan sebaik mungkin. Kita selaku orang tua tentunya kita memfasilitasi semampu kita, mengusahakan mereka agar mereka bisa bersekolah dengan baik. Tujuannya tentu agar mereka bisa mandiri. Apa itu? Artinya tidak bergantung kepada orang lain di kelak kemudian hari. Kemudian mereka bisa bekerja, mereka memiliki masa depan yang baik. Tetapi pertanyaannya bisa kita jawab dengan jujur kepada setiap hati kita masing-masing selaku orang tua. Apakah sesungguhnya kepintaran, kecerdasan yang mereka miliki itu benar-benar menjamin mereka menjadi satu manusia yang Tuhan kehendaki di hari kemudian? Kita melihat faktanya, banyak orang yang cerdas, tetapi ternyata dari kecerdasannya itu tidak membuat mereka menjadi seseorang yang memiliki kehidupan yang berkualitas. Justru dari kecerdasannya seringkali orang merasa mampu dengan dirinya sendiri. Mereka seolah-olah tidak membutuhkan orang lain. Atau mereka menjadi tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Mereka berbuat sekehendak hatinya tanpa memperhatikan orang lain itu terganggu atau tidak, terberkati atau tidak. Kita juga seringkali melihat bahwa dengan cerdasnya seseorang susah membangun satu tim yang solid, yang kokoh. Saya pernah punya satu pengalaman begitu, bekerja dengan teman-teman yang kebanyakan lulusan dari luar begitu, untuk mengerjakan satu proyek.
Kemudian ada senior kita, kebetulan dari Angkatan Laut, bilang begini, saya percaya kalian semua hebat-hebat. Kalian cerdas, kalian pintar. Tetapi yang saya butuhkan, Anda bekerja sebagai tim. Barangkali secara pribadi Anda nilainya 90-95. Tapi kalau Anda bisa membangun tim dengan nilai 70 saja, saya lebih menghargai itu dibanding kemampuan Anda secara individu. Di dunia ini memang membutuhkan orang cerdas. Tetapi seringkali kita berhadapan dengan satu proyek, satu persoalan, satu masalah yang harus diselesaikan secara bersama. Dan untuk menjadi tim yang baik, tidak hanya membutuhkan orang yang cerdas, tetapi orang yang bisa memahami satu dengan yang lain. Apakah dengan kecerdasan seseorang bisa memastikan tindakan yang dilakukan senantiasa berkeadilan? Itu semua menunjukkan bahwa ternyata kecerdasan, kepandaian, kepintaran seseorang tidak menjamin mereka memiliki kehidupan yang berkualitas. Bahkan seringkali dari berita yang kita dengar, dari kabar yang bisa kita saksikan, orang yang cerdas memanfaatkan kecerdasannya untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk melakukan pembodohan bagi orang lain, penipuan, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kecerdasan dan hati yang bijaksana itu sesuatu yang berbeda. Orang-orang di luar sana seringkali menganggap bahwa kecerdasan itu sebagai satu solusi, dan kita melihat faktanya seperti tadi yang saya sampaikan. Tetapi firman Tuhan cenderung menghendaki bahwa kita semuanya, selaku orang tua maupun anak-anak kita, pada akhirnya Tuhan mau kita memiliki satu hidup atau satu hati yang bijaksana. Bijaksana di sini mengandung arti yang jauh lebih luar biasa, yang bisa mengarahkan seseorang benar-benar hidup di dalam kehendak. Kepandaian, kecerdasan, atau kepintaran seseorang itu lahirnya dari pikiran. Jadi segala sesuatu atau pertimbangan yang digunakan berasal dari pikirannya. Dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, dalam membangun satu hubungan dengan orang lain, selalu didasari pada cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya selalu menghitung untung dan ruginya, maka segala sesuatu tentu didasarkan pada hal tersebut. Nah, kecerdasan maupun kepintaran ternyata tidak hanya dimiliki oleh manusia. Kita bisa mendengar istilah smartphone, atau telepon yang cerdas, atau robot yang cerdas, dan lain sebagainya. Karena memang kecerdasan atau kepintaran itu bisa dibuat dengan menggunakan pertimbangan yang masuk di akal kita, dan akal itu bisa diturunkan ke dalam satu sistem elektronik atau komputer dalam bentuk perhitungan-perhitungan analisis matematik. Tetapi bijaksana itu berbeda. Seseorang yang memiliki satu hati yang bijaksana, dia mendasari setiap keputusannya dari hati nuraninya. Ini berbeda. Kalau kecerdasan, kepintaran, segala sesuatu didasarkan pada pikirannya, tetapi kebijaksanaan atau hati yang bijaksana, dia melakukan sesuatu, mengambil keputusan, dia berdasarkan hati nurani. Bahkan yang bilang begini itu ada satu tokoh yang terkenal saat ini, yaitu Jack Ma, gitu ya. Jadi bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita membangun satu komunitas yang didasarkan pada wisdom atau kebijaksanaan. Nah, hanya manusia yang bisa bersikap bijaksana.
robot, handphone tidak bijaksana. Tetapi tidak bisa bijaksana. Tetapi hanya saudara dan saya yang bisa bersikap dengan bijaksana. Tentu lahiriah kita, sifat-sifat kita diturunkan dari orang tua kita, dari latar belakang kita, dari lingkungan kita, untuk menjadi satu bijaksana bukan dengan sendirinya, tetapi harus dengan didikan. Apa yang mendidik agar seseorang bijaksana? Adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita menyadari bahwa yang penting sesungguhnya di dalam hidup ini adalah satu sikap hati yang bijaksana. Kalau toh seandainya kita selaku orang tua menyekolahkan anak-anak kita pada jenjang yang tertinggi, semampu kita, ada sesuatu yang masih kurang. Kita harus mengajarkan mereka firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, yang pada akhirnya mereka beroleh hati yang bijaksana. Nah, kebijaksanaan itu ada di dalam hati manusia, di dalam hati nurani kita. Di Amsal 27 ayat 19 firman Tuhan mengatakan, hati manusia mencerminkan siapakah dia. Kita sebagai orang benar, kita sebagai pengkhianat, kita orang yang mudah iri hati, atau pemurah, atau penyabar, itu semuanya ada di dalam hati kita. Kalau hati kita terisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka jadilah kita seperti apa yang ada di hati kita. Jadi di sini digambarkan betapa perlunya kita mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian di dalam hati manusia mengandung satu keinginan, hasrat atau ambisi. Di Pengkhotbah 8 ayat 11. Pengkhotbah 8 ayat 11. Orang yang kikir karena dia menginginkan kekayaan. Orang yang sukanya berkata tidak benar atau menipu karena keinginannya untuk mementingkan dirinya sendiri. Orang yang jahat bisa jadi karena di dalam hatinya ada kemarahan. Seolah-olah orang lain memperlakukannya tidak adil. Sehingga dia akan memperjuangkan keadilannya dengan kejahatannya. Atau orang yang iri hati kepada orang lain karena dia merasa hidupnya kekurangan. Dan lain sebagainya. Itu yang ada di hati manusia. Sedangkan di Kisah Rasul 15 ayat 8. Allah mengenal melihat hati manusia dan mengaruniakan Roh Kudus-Nya ke dalam hati kita. Jadi saudaraku, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita berada di dalam pemerintahan Tuhan, kalau kita hidup di dalam kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, Roh Kudus-Nya dicurahkan di dalam hati kita. Dialah pribadi yang akan menuntun, memimpin kita kepada kebenaran. Itu ada di dalam hati kita. Di 2 Korintus 3 ayat 3, tempat firman Tuhan bersemayam dan menghasilkan buah kebenaran. Jadi bagaimana ternyata hikmat itu berbeda dengan kecerdasan atau kepintaran. Hikmat membawa seseorang untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat apa tanda-tandanya orang yang bijaksana. Ulangan 32 ayat 29. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi satu tanda orang yang bijaksana adalah orang yang selalu mempergunakan pertimbangan masa depan dan yang memperhatikan kesudahannya. Banyak orang yang bertindak, bersikap, mengambil keputusannya bukan didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang jauh ke depan. Karena emosi, karena marah, karena kepentingan sesaat, orang melakukan sesuatu yang pada akhirnya
dia jatuh ke dalam dosa, merugikan kepentingan orang lain, dan pada akhirnya dia memperoleh satu hukuman yang setimpal. Atau banyak orang muda yang memilih pendamping karena didasarkan atas ciri-ciri fisik yang memenuhi kriterianya. Ya, banyak sekali orang cantik saat ini, cantik luar biasa. Tetapi kalau dilihat dari cara hidupnya, bagaimana mereka bersikap, mereka cantiknya itu tidak sebanding dengan kelakuannya atau gaya hidupnya. Banyak orang muda yang tergoda untuk memilih satu pasangan hanya didasarkan pada hal-hal yang terlihat oleh mata jasmani. Itu adalah orang yang tidak bijaksana. Banyak orang yang tidak sabar menjalani proses didikan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat pandemi ini sudah berjalan sekitar hampir 2 tahun, 1,5 tahun. Banyak orang yang doanya, Tuhan, kami sudah tidak tahan lagi. Tuhan, selesaikan dengan segera, angkat pandemi ini. Kalau kita menuruti perasaan kita, barangkali doa kita akan seperti itu. Tetapi di dalam hati dan kepercayaan kita, kita tahu persis bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tidak satupun kondisi atau keadaan yang diizinkan berjalan sendiri. Dia memiliki satu rencana, dia berkuasa penuh atasnya. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan terus bisa menikmati pertolongan dan penyertaan Tuhan. Hidup kita tidak cenderung dikuasai oleh apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Tetapi hati kita senantiasa melihat bahwa janji-janjinya tergenapi di dalam hidup kita. Sekalipun kondisi lingkungan, persoalannya tambah besar dan lain sebagainya. Itu orang yang bijaksana. Ataupun kita selalu punya keyakinan bahwa pada akhirnya nanti Tuhan pasti selesaikan persoalan ini. Itu cuma menyangkut persoalan waktu. Kita seringkali tidak sabar karena itu membuat kita menderita. Kita seolah-olah tersakiti. Tetapi tentu kita lebih mempercayai waktunya Tuhan. Itu yang terbaik bagi kita. Sehingga mendikte Tuhan agar Tuhan menyelesaikan ini secepat mungkin. Itu seringkali kalau kita evaluasi, itu adalah hasrat dan ambisi kita yang tidak bijaksana. Atau banyak orang yang berkeinginan untuk mengumpulkan harta dengan segala macam cara. Karena mereka beranggapan bahwa harta itu satu-satunya yang memberikan kebahagiaan. Padahal kalau kita tahu, apapun yang kita kumpulkan, apapun yang Tuhan percayakan, sehebat apapun kita, tidak ada satupun yang bisa kita genggam pada akhirnya. Kita akan lepaskan semua. Orang yang bijaksana mengerti persis bagaimana sikap hatinya, posisinya, ketika dia harus berhadapan dengan sesuatu yang fana dan sesuatu yang kekal yang harus dia nantikan. Dia tidak akan sembrono memberikan hatinya pada sesuatu yang fana, tetapi dia jauh merindukan sesuatu yang kekal. Orang yang berhikmat memiliki satu kepastian bahwa kesulitan apapun, pada akhirnya Tuhan pasti bereskan. Kita mengerti persis bahwa waktunya Tuhan jauh lebih berharga bagi kita dibanding apa yang kita inginkan atau kita yakin. Jadi ciri yang pertama adalah orang yang bijaksana selalu mempergunakan pertimbangan masa depan dan memperhatikan kesudahan. Ciri yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang menghargai, mempergunakan waktu dengan baik. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu atau kesempatan tidak pernah bisa kembali, Bapak Ibu. Semua hal bisa balik lagi, tetapi ketika kita sudah melewati waktu kita, hari ini adalah hari Minggu, tanggal 20 Juni,
jam 9 kurang begitu, ya sudah, itu hanya berlangsung satu kali. Ketika kita lewati itu, maka itu tidak mungkin kembali lagi. Maka kita tahu persis bahwa kesempatan yang kita alami sulit untuk kita dapatkan lagi. Atau keputusan yang kita buat di hari ini sesungguhnya menentukan kondisi kita di masa yang akan datang. Saya pernah membimbing tugas akhir anak Madiun, sebenarnya anaknya ya cukup pandai begitu. Dia sudah terancam DO. Nah, ketika waktunya berakhir, dia berniat untuk menyelesaikannya, maka ya wis lah. Dia sudah mengaku salah, saya bantu. 2 minggu dia menyusun program, ya, software komputer. Saya bilang, kalau seminggu lagi kamu kerjakan dengan kondisi yang seperti ini, maka kamu akan selesai. Nah, kebetulan anaknya itu adalah kecanduan game online. Jadi setelah bimbingan dengan saya dampingi, saya dorong selama 2 minggu, masa berikutnya justru menghilang. Saya sudah telepon, sudah WA, saya bilang, kamu pasti menyesal. Kamu pasti akan merasakan bahwa keputusanmu itu karena luapan emosimu, barangkali kamu sudah jenuh, kamu sudah males TA. Itu akan merugikanmu ketika kamu tidak mengerjakannya. Benar, tidak datang. Nah, sesudah DO, baru dia datang, Pak, mohon maaf. Oh iya, saya maafkan. Kamu salah, saya salah, kita maafkan. Tetapi beda urusannya, karena kamu sudah tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Pasti dia menyesal. Baru dia tahu bahwa kesempatan yang selama ini dia dapatkan, itu sudah tidak digunakan dengan baik, sehingga kondisinya sekarang mengecewakan orang tuanya. Dia menjadi bertanya-tanya mengenai masa depannya, kesempatan ke depan, dan lain sebagainya. Jadi perlu kita sadari bahwa keputusan yang kita ambil saat ini itu menentukan masa depan. Kita seringkali ketika kita melihat acara Kick Andy begitu exciting, luar biasa, kita merindukan sama seperti narasumber yang diundang Kick Andy. Tapi tahukah saudara bahwa apa yang dipaparkan di depan Kick Andy itu adalah satu hasil dari proses panjang di mana banyak orang tidak mau melakukannya. Ada salah satu sumber yang disampaikan bagaimana dia menjadi tokoh lingkungan karena dia membangun kembali penghijauan, menghidupkan mata air yang sempat berhenti. Dia membuat jalan air di tengah padas batu yang susah dia lakukan. Pada saat dia melakukannya, barangkali dia ditertawakan orang. Dia dianggap sebagai orang yang sinting, yang gila karena dia melakukan hal-hal yang mustahil. Dia abaikan segala caci maki, hinaan orang, bahkan kecapean, keluh kesah harta biayanya. Tetapi tentu ketika dia dipanggil untuk menceritakan pengalaman hidupnya, itu menjadi iri atau apa? Bukan iri ya, orang lain pengen. Tetapi kita harus sadar bahwa segala hal yang kita dapatkan hari ini adalah sesuatu yang sudah kita kerjakan sebagai proses atau sebagai perjalanan dari hidup kita. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa waktu dalam hidup kita sesungguhnya sangat terbatas dan singkat. Yakobus 4 ayat 14, tidak tahukah kamu bahwa hidup kita seperti uap yang sementara ada kemudian hilang. Saya sampai umur yang ke-51 menganggap bahwa perjalanan waktu saya terlalu singkat, lebih-lebih di hari seperti saat ini begitu. Antara hari Senin dan Sabtu itu cepatnya luar biasa. Tahu-tahu berganti tanggal, berganti bulan, berganti tahun. Mungkin bagi adik-adik anak-anak kita yang masih menunggu kesempatan cita-citanya itu waktu panjang. Tetapi bagi orang tua, di mana kita sudah dipenuhi dengan tanggung jawab, waktu itu sedemikian singkat. Orang yang berhikmat selalu bisa mengingat kebaikan Tuhan selama waktu terus berjalan. Kita harus membuat satu sejarah setiap perjalanan waktu yang kita lewati, sehingga dari perjalanan itu mengajar kita
untuk bisa memandang Tuhan sebagai pribadi yang jauh lebih sempurna dan kita harus senantiasa melekat kepadanya. Jadi ciri yang kedua, orang yang bijaksana adalah bisa menghargai waktu dengan baik. Ciri yang ketiga, orang yang bijaksana adalah orang yang matang dalam kehidupan dan berlimpah dengan nasihat. Yeremia 18 ayat 18. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Orang yang berhikmat senantiasa belajar dari setiap proses yang diizinkan Tuhan. Pengalaman hidupnya digunakan sebagai bekal untuk menasehati banyak orang. Tahukah saudara bahwa di antara kita, Tuhan memiliki proses yang unik satu dengan yang lainnya. Dan sesungguhnya ketika kita tahu persis rancangan Tuhan dalam hidup kita, setiap hari, setiap saat yang kita lewati, itu merupakan proses didikan Tuhan yang bisa kita gunakan untuk menasehati banyak orang. Jadi ciri satu jemaat yang luar biasa adalah mereka saling membangun di dalam nasihat. Seringkah kita menasihati orang? Pak, kalau menasihati jarang, tapi kalau ngerasani sering. Ya, berbeda ngerasani dan menasihati. Nasihat itu orang yang bijaksana dikumpulkan dari apa yang diperoleh selama Tuhan mendidik dia. Barangkali dia harus melewati satu kesalahan, kegagalan, duka cita. Tetapi orang yang bijaksana mengerti persis sikap yang harus diambil. Satu tekad bulat yang harus dibuat. Karena dia menyadari bahwa dia tidak sempurna. Kesalahan bisa terjadi. Tetapi ketika dia mendekat kepada Tuhan, ketika dia bergantung kepada Tuhan, ada satu jalan keluar. Ada satu proses untuk mengubah dia dari yang salah menuju satu kehidupan yang baik. Lawan dari orang yang bijaksana dalam hal ini adalah orang yang bebal. Orang yang bebal katanya seperti keledai. Dia selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Hidupnya tidak pernah beranjak dari satu persoalan ke persoalan yang lebih mulia dalam pandangan Tuhan. Dia selalu berkutat pada persoalan itu saja. Dia selalu mengulang kesalahan yang sama sehingga hidupnya tidak mengalami perubahan. Tetapi orang yang bijaksana, dia tahu persis, dia mengingat benar didikan dan ajaran Tuhan yang membuat dia bertindak dan bersikap hati-hati dan hatinya lebih bergantung lagi kepada Tuhan sehingga dia memiliki satu kehidupan yang matang. Dia senantiasa merelakan dirinya untuk diajar di proses Tuhan. Dari ajaran dan proses Tuhan, dia bisa menasehati orang lain agar orang tidak melakukan kesalahan yang sama. Terpujilah nama Tuhan. Jadi ciri yang ketiga orang yang bijaksana adalah orang yang matang dalam kehidupan dan berlimpah dengan nasihat. Ciri yang keempat orang yang bijaksana adalah orang yang sabar menuntun orang menuju kepada kebenaran. 2 Korintus 11 ayat 19. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Barangkali kita selaku orang tua seringkali diperhadapkan, kalau anak tidak berubah, diajari 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali, tetap tidak berubah. Akhirnya perubahan itu dihadapkan kepada kita. Apakah kita tetap setia mengajar mereka pada kebenaran atau akhirnya cuek, membiarkan masa bodoh lah. Wes, biar nanti kebentur sendiri dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita bosan menasihati, menegur anak-anak kita? Apakah kita bosan menasihati orang-orang yang berbuat kesalahan di depan mata kita? Orang yang bijaksana dia senantiasa setia untuk memberikan nasihat dan menegur banyak orang.
agar kebenaran itu benar-benar ditegakkan oleh siapapun. Yang kedua, orang yang bijaksana, dia tidak bosan untuk memberikan satu contoh kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari segala sisi, semakin hari dia semakin dipulihkan menuju cara kehidupan Kristus. Mungkin barangkali ketika sebelum bertobat dia melakukan banyak kejahatan. Kejahatan itu sebagai makanan hari-harinya. Tetapi selama dia mengikut Tuhan, firman Tuhan memperbarui akal budinya. Dia terus diperhadapkan pada perkataan-perkataan Tuhan yang ada di dalam hatinya. Roh Kudus mengingatkan perkataan-perkataan Tuhan. Sehingga dia senantiasa terkoreksi gaya hidupnya itu menuju gaya hidup yang terus disempurnakan di dalam. Orang yang bijaksana dia bisa mengevaluasi bahwa dirinya senantiasa dalam progres yang benar. Hidupnya mengalami perubahan menuju kesempurnaan. Dari ciri yang keempat, orang yang bijaksana adalah orang yang sabar menuntun orang pada kebenaran dan hidupnya terus mengalami penyempurnaan oleh Tuhan. Yang kelima, sebagai ciri orang bijak saat ini yang bisa saya sampaikan, orang bijaksana adalah orang yang memahami jalan pikiran Tuhan. Di sini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah, ayat yang ke-15, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Orang yang bijaksana dia mengerti persis jalan pikiran Tuhan. Kita seringkali tanpa sadar bahwa Tuhan berkatilah aku. Karena di dalam pikiran kita seringkali menyaksikan bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Sehingga lupa memberkati. Tuhan tolonglah aku. Karena dalam pikiran kita seringkali terbayang Tuhan itu raja tega. Membiarkan saya mengalami satu proses yang sulit dan berkepanjangan. Dan dia enak-enak baik. Padahal tidak. Orang yang bijaksana dia mengerti persis bahwa Allah adalah Bapanya. Kalau toh dia harus melewati satu proses yang menekan emosinya. Membuat dia berduka cita. Dia harus mengerjakan sesuatu dengan lebih keras lagi. Tapi itu sesungguhnya didikan yang menyehatkan hidup kita. Agar kita terus disempurnakan oleh Tuhan. Agar nilai hidup kita semakin meningkat di hadapan. Sesungguhnya karena iman, keyakinan kita kepada Dia. Seandainya toh kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri pun, tetapi kita melakukan sesuatu menurut pikiran dan perasaan Tuhan, kita tidak akan dibiarkan terpengaruh. Kita tidak akan dibiarkan mengalami sesuatu di luar jangkauan Tuhan. Tuhan senantiasa ada, hadir pada saat yang tepat kepada setiap orang yang menaruh hatinya benar-benar kepada Dia. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengalami jalan pikiran Tuhan? Di Roma 12 ayat 2. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jadi menurut pandangan Tuhan, rupa dunia ini itu sesuatu yang harus kita tinggalkan. Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar di dalam hati kita merasakan bahwa dunia ini ada yang enggak beres? Kalau kita sebagai anak Tuhan masih merasakan bahwa dunia ini baik-baik-baik, atau sesuatu justru yang kita inginkan, kita rindukan, ada yang salah dalam memahami firman Tuhan ini. Ketika Tuhan mengatakan jangan kamu serupa dengan dunia ini, kita seharusnya tahu bahwa kita memang dibuat, dimaui Tuhan untuk berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Kita harus tahu persis
hal-hal yang ada di dunia ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam memandang harta kekayaan, dalam memandang pangkat, karir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Apakah kita sama dengan orang-orang lain? Di mana harta, pangkat itu sebagai satu simbol eksistensi dirinya, bahwa dia hebat, dia layak dihargai. Ketika anak-anak Tuhan masih menganggap kekayaan, menganggap satu jabatan, pencapaian-pencapaian dunia ini bisa menggantikan penghargaan kita kepada Tuhan, penghargaan Tuhan terhadap kita. Kita sesungguhnya menjadi manusia yang malang. Tuhan mau benar-benar membuat satu pemetaan yang berbeda, bahwa kita sungguh-sungguh berbeda dari dunia ini. Orang lain orientasi hidupnya selalu pada perkara-perkara duniawi, harta, materi, kekayaan, kepuasan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Di 1 Yohanes 2 ayat 15-17 katanya, jangan kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Itu benar-benar kita akan mengusahakan diri untuk mengubah arah hidup kita. Bukan seperti yang dunia ini ada. Banyak orang yang dengan ambisinya justru dikerodongi dengan firman Tuhan. Seolah-olah dengan mengikut Tuhan justru dia bisa memperoleh apa yang diinginkan hatinya, yang sama persis dari keinginan dunia ini. Itu adalah satu cara yang najis di hadapan Tuhan. Kita kaya, kita miskin, kita hebat, kita tidak. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti dibuat berbeda dari dunia ini. Dan dunia pasti melihat kita bahwa kita di dalam terangnya Tuhan. Jadi sesungguhnya bagi orang bijaksana, dia mengerti persis jalan-jalan hidupnya, cara-caranya, dan apa motivasi dan tujuan hidup ini. Bahwa kita harus berbeda dari apa yang ada di dunia. Dengan apa? Pembaharuan akal kita. Makanya di Matius 16 ayat 24, kalau kamu mengikut aku, kamu harus sangkal dirimu. Diri kita sudah terinfeksi, sudah diwarnai dengan keinginan dunia. Oleh karena itu kita harus menyangkalnya. Bukan keinginan diri kita, itu sebagai satu hal yang difasilitasi Tuhan ketika kita mengikut Dia. Tapi justru Allah mau kita menyangkal diri kita, memikul salib. Ketika orang lain melihat keanehan karena kita mengasihi Tuhan, kita harus rela untuk menanggung. Itu yang Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita semua belajar untuk lebih menjadikan diri kita orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Mendidik anak-anak kita agar mereka memiliki hikmat Tuhan. Hanya dengan cara itu, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memiliki rancangan yang sempurna atas kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, pada waktu ini kami sungguh datang mengenalkan keinginan kami untuk diisi dengan keinginan-keinginan Allah yang pada akhirnya membawa kami pada maksud dan rencana Tuhan yang sesungguhnya. Bawalah mata kami melihat janji-janji-Mu itu adalah janji-janji yang paling indah yang ada di dalam hati kami. Sehingga kami mengusahakannya dengan segenap hati kami. Sekalipun jalan-jalan yang kami lewati barangkali agak sulit, menderita, tetapi jauh lebih menyenangkan itu karena kami tinggal bersama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengangkat tangan kami, memberkati Indonesia di dalam nama Yesus. Ketika negeri ini sedang mencari-cari pertolongan untuk keluar dari persoalan pandemi ini, tetapi Engkau yang menjamah negeri dan bangsa ini, menjamah pemimpin-pemimpin kami, membuat mereka mengerti bahwa Engkau Allah yang berotoritas sepenuhnya atas dunia ini, sehingga apapun caranya mereka harus berbalik datang kepada Tuhan. Ditaruhkanlah satu hati yang takut akan Tuhan bagi negeri dan bangsa ini, yang pada akhirnya mereka bisa merasakan bahwa Engkaulah satu-satunya jawaban. Segala hal yang diyakini, segala hal yang diperjuangkan, ketika itu di luar Engkau, buatlah mereka memahami bahwa sesungguhnya semuanya itu tidak kekal dan fana.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh memberkati Indonesia. Engkau berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka mempunyai kemampuan dan membawa negeri ini keluar dari pandemi ini. Dengan kasih karunia Tuhan yang semakin melimpah ruah, kami boleh mendengar pertobatan demi pertobatan, kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih ajaib lagi bagi negeri dan bangsanya. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya, serta melakukannya. Gereja Tuhan, marilah kita responi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Dr. Susilo Adi Widianto. Mari kita hidupi setiap perkataan Tuhan yang sampai kepada kita. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, tetaplah giat mengerjakan pekerjaan baik, mendukung pelayanan yang ada dan sedang dikerjakan. Tetaplah menabur. Kita akan memberikan persembahan bersama dengan setiap satelit yang ada dan bersama dengan umat Tuhan dimanapun berada. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu yang menjamah hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami. Temuilah setiap kami menjadi umat-Mu yang taat menghidupi semua kebenaran-Mu. Kami bersemangat untuk menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Bagaimanapun kondisi keuangan kami mau terus menabur dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berikut informasi bagaimana dapat menyerahkan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana diakonia. Bapak Ibu Saudara dapat transfer ke rekening BCA atas nama GKKD Revival Semarang dengan nomor rekening 4091755 atau diserahkan melalui Gembala Satelit. Gereja Tuhan, inilah waktunya kita bergerak bersama, satu hati, satu visi, memenangkan jiwa bagi Kristus. Revival pasti terjadi. Salam kegerakan. Jemaat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita sama-sama angkat pujian ini. Setiap waktu
Yesus kami. Yesus kami. Katakan bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup kebaktian ini. Kita arahkan hati kita agar kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apapun yang diperbuat oleh tanganmu, dibuatnya berhasil. Hatimu senantiasa didatangi dengan setiap kebenaran firman Allah yang membuat hidupmu mengenal anugerah-Nya yang ajaib dan hidup dalam panggilan. Diberkati engkau ketika keluar dan masuk. Dijadikanlah engkau berkat bagi banyak orang. Dijadikanlah engkau teladan yang sesungguhnya untuk membuat orang menyadari bahwa mereka membutuhkan Yesus Kristus adalah Tuhan. Terpujilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu semuanya. Diberkati engkau apapun yang dikerjakan di hari ini. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dan engkau semakin teguh di dalam Tuhan untuk menyelesaikan segala hal yang dipercayakan padanya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom di dalam nama Tuhan Yesus.